Adapun langkah-langkah penerapan segitiga restitusi, yang mana restitusi ini merupakan proses membantu siswa untuk memperbaiki kesalahan, jadi mereka bisa kembali dengan karakter yang lebih kuat. Menurut Prasetyo Budi Marianto telah membagi 3 strategi melakukan restitusi yang bisa ini. Yang pertama, melestarikan identitas atau stabilize identity, di mana langkah awal yang perlu dilakukan pada segitiga restitusi adalah melestarikan identitas. Saat anak berbuat salah, artinya ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi bagi mereka. Langkah ini bertujuan untuk mengubah orang yang gagal karena berbuat kesalahan menjadi orang yang siap. Saat dalam kondisi emosional, otak tidak akan mampu berpikir rasional. Pada tahap ini, guru berupaya melestarikan identitas sehingga bisa mengenal dan mencari solusi. Lalu yang kedua, validasi tindakan yang salah atau validate the mistake. Langkah kedua ini perlu dilakukan dengan memvalidasi tindakan yang salah, di mana guru berupaya memahami kebutuhan dasar yang melatar belakangi anak berbuat kesalahan mengacu pada teori kontrol. Sebagai tindakan manusia pasti mempunyai maksud atau tujuan tertentu, entah itu baik atau buruk. Saat tidak mengakui anak berbuat salah, maka dia akan tetap dalam masalah. Hal yang perlu diperlukan adalah memahami alasannya melakukan kesalahan tersebut agar anak merasa dipahami. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan atau seek the belief. Langkah ketiga ini menanyakan keyakinan. Dengan teori kontrol berpendapat bahwa manusia termotivasi secara internal. Saat langkah pertama dan langkah kedua sukses dilakukan, anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang ia percaya. Kemudian, ia berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Guru perlu menanyakan tentang kehidupan ke depan yang anak inginkan. Saat mereka sudah menemukan gambarannya, guru perlu membantu mereka untuk fokus pada masa depan ideal tersebut. Di sini ada penjelasan kata-kata yang positif untuk membangun komunikasi dengan anak-anak. Kamu seharusnya punya alasan mengapa melakukan itu. Lalu yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan yang pertanyaan ketiga, setiap manusia pasti akan senantiasa melakukan kesalahan. Untuk menumbuhkan keyakinan, maka ada kalimat positif yang bisa dilontarkan kepada anak didik kita, yaitu keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Dan selanjutnya, kamu ingin menjadi orang seperti apa dan bagaimana. Dan terakhir, kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan. Mudah-mudahan dengan kata-kata positif ini, anak atau murid kita menjadi termotivasi untuk senantiasa memperbaiki diri. Assalamualaikum. Silakan masuk. Selamat sore. Apa kabar Anja? Alhamdulillah baik. Ada yang bisa ibu bantu aja? Jadi saya ingin bercerita kalau kemarin saya merasa tersinggung dengan perkataan salsa yang bilang kalau saya
kamu coba jelaskan, bilang ke Ajeng bahwa sebenarnya kejadian itu betul-betul yang dimaksudkan untuk membunuh Ajeng atau gimana? Enggak, aku bukan buat aja. Jadi SW itu bukan ditujukan kepada Ajeng, Bukan tapi ditujukan kepada siapa? pada orang lain, ajarnya aja. Kan dia terlalu bawa perasaan. Oke. Terus sekarang mau nggak kalian saling meminta maaf? Jadi kesalahannya di mana? Coba. Menurut kamu tadi Ajeng sudah mengakui, kata Ajeng dia merasa tersinggung dengan kata-kata yang dilontarkan oleh Salsa di SW. Tapi malah kata Salsa justru bermaksud untuk menyinggung Ajeng. Mungkin Ajeng sedang sensitif, yang jadi sensitif. Nah itu berarti bukan ditujukan untuk Ajeng ya, tapi untuk orang lain. Yang kamu bersedia nggak mengklarifikasi ke Ajeng bahwa sebenarnya itu bukan ditujukan buat Ajeng? Coba bilang ke Ajeng. Aja aku minta maaf ya. Ini sudah itu aku menjadi ke orang lain aja mungkin. Tapi kan seharusnya kamu kalau mau menyinggung orang lain jangan di sosial media, karena kan di sosial media itu apa sih kelihatan sama semua orang. Jadi kalau misalkan ada orang yang tersinggung juga kan mungkin perkataan kamu yang kayak gitu. Seharusnya kamu kalau mau marah ke orang atau punya masalah ke orang harusnya langsung bilang aja, jangan di SW jadinya ada yang tersinggung kayak gini. Ya makanya mungkin aku di rumahnya kekurangan, jadi otomatisnya korban juga jadi terbawa lagi. Ya udah, aku minta maaf. Ya jadi kan kita oke bagus ya, berarti kalian sudah mulai sekarang aman lagi ya, jangan sampai lagi. Jadi ibu katakan ke depannya kalau ada masalah jangan di SW, tadi betul kata Ajeng. Tapi coba konfirmasi ke orangnya langsung. Tapi kalau tidak jadi minta guru ataupun pihak yang percaya untuk mengkomunikasikannya. Terus juga kan yang namanya WA itu tolong diisi dengan sesuatu yang bermanfaat, apakah itu kegiatan atau itu yang sifatnya nasihat, bukan yang sindir menyindir ataupun yang orangnya langsung. Tapi kalau tidak jadi minta guru ataupun pihak yang percaya untuk mengkomunikasikannya. Terus juga kan yang namanya WA itu tolong diisi dengan sesuatu yang bermanfaat, apakah itu kegiatan atau itu yang sifatnya nasihat, bukan yang sindir menyindir ataupun yang membuat orang lain salah persepsi. Oke, dari percakapan yang tadi kita ngobrol, kalian bisa mengambil hikmah keyakinan apa ya, keyakinan atau pelajaran apa yang bisa diambil dari kejadian yang menimpa Ajeng maupun Salsa. Ya, terus Ajeng Kalau dari saya mungkin lebih menghargai sama mengidentifikasi dulu masalahnya. ya betul. Jadi nanti ke depannya satu kalau ada isu atau apa pelajari dulu benar nggak Ajeng maksudnya mau menghina atau hanya sekedar untuk ditujukan pada orang lain. Yang kedua harus saling menghargai satu sama lain ya, karena kan dia merasa kita belajar di sekolah itu lebih nyaman dengan teman. Terus juga yang ketiga jangan lupa harus saling memaafkan, mengakui kesalahan itu jadi cinta, memberi maaf dan meminta maaf ya. Terima kasih ya. Oke, silakan kembali ke kelas. Terima kasih semoga kalian baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Dwi Arianti. Saya dari kelas 11-1 ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Emma karena telah menyadarkan saya bahwa bertanggung jawab dan mengakui kesalahan itu sangat penting. Dan saya juga belajar untuk berbijak lagi dalam bermain media sosial. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian uraian singkat dari saya tentang penerapan segitiga restitusi. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan juga
sajian yang kurang maksimal. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.